Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 67 sampai ayat 71. Terlalu panjang deh. Nanti kita akan kaji kajian tafsirnya sampai ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum wa idz qala Musa innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhidhuna huzwa. صفراء فاقع
الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قال dan ingatlah ketika berkata Musa liqaumihi kepada kaumnya innallaha sesungguhnya Allah ya'murukum memerintahkan kepada kalian antadzbahu untuk menyembelih baqaratan sapi betina. Qalu mereka berkata atattakhiduna apakah engkau akan menjadikan kami huzwa olok-olok. Qala Musa berkata a'udzu billahi aku berlindung kepada Allah an akuna untuk menjadi minal jahilina orang-orang yang bodoh. Qalu mereka berkata ud'u berdoalah lana untuk kami Rabbaka kepada Tuhanmu yubayyin lana untuk menjelaskan kepada kami mahia tentang sapi betina. Qala dia berkata innahu sesungguhnya yaqulu dia berkata yaqulu dia berfirman innaha sesungguhnya baqaratun sapi betina la faridun tidak tua wala bikrun dan tidak muda awanun pertengahan baina dzalika di antara itu faf'alu maka kerjakanlah ma tu'marun apa yang diperintahkan. Qalu mereka berkata ud'u mintalah lana untuk kami Rabbaka kepada Tuhanmu yubayyin lana menjelaskan kepada kami ma launuha apa warnanya. Qala dia berkata innahu yaqulu sesungguhnya dia berfirman innaha sesungguhnya baqaratun sapi betina safra'u berwarna kuning faqi'un tua kuningnya launuha warnanya tasurru menggembirakan an-nadirina orang-orang yang melihat. Qalu mereka berkata ud'u lana mintalah untuk kami Rabbaka kepada Tuhanmu yubayyin lana menjelaskan kepada kami
Mahia apa sapi betina? Innal baqara sesungguhnya sapi itu tasyabaha masih remang-remang alaina bagi kami, wa inna dan sesungguhnya kami insyaallah dengan kehendak Allah la muhtadun akan mendapatkan petunjuk. Qala dia berkata, innahu sesungguhnya dia yaqulu berfirman, innaha sesungguhnya baqaratun sapi betina itu la dadulun tidak dipekerjakan, tusiru untuk membajak al-arda bumi, wala taski dan tidak untuk menyirami al-hartha tanaman, musallamatun sehat, la syiyata tidak ada belang, fiha padanya. Qalu mereka berkata, al-ana sekarang, jita engkau datang, bil haqqi dengan kebenaran, fadzabahuha maka mereka menyembelihnya, wa makadu dan hampir-hampir yaf'aluna tidak mengerjakannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat ini satu rangkaian dialog antara Nabiullah Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Maka untuk mengetahui kenapa perintah ini Allah turunkan kepada Bani Israel, kita bisa memahaminya melalui surah Al-Baqarah ayat 72 sampai ayat 73. Tapi kalau tadi dibaca sampai 73 lebih panjang lagi. Nah, apa isinya di surah Al-Baqarah 7273 ini? Wa idz qataltum nafsan, kalian telah membunuh seseorang, fadara'tum fiha, maka kalian saling menuduh di dalam pembunuhan itu. Wallahu dan Allah mukhrijum mengeluarkan ma kuntum apa-apa yang kalian taktumuna sembunyikan. Fakulna maka kami perintahkan, idribuhu bi ba'dihha, pukullah jenazah itu dengan bagian dari potongan domba betina tadi, sapi betina tadi. Kadzalika demikian itu yuhyillah Allah menghidupkan al-mauta yang mati tadi, wa yurikum dan menampakkan kepada kalian ayatihi tanda-tanda kebesaran Allah, la'allakum ta'qilun agar kalian berfikir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir menceritakan kana rajulun min Bani Israil, ada seorang laki-laki dari Bani Israil, kana ghaniyan, laki-laki itu sudah tua, jadi rambutnya sudah memutih. Wa kana ghaniyan, laki-laki itu kaya raya, punya banyak harta. Walam yakun lahu walad, tapi dia tidak punya anak, tidak punya keluarga, kecuali dia punya ponakan anak dari saudara laki-lakinya, namanya keponakan. Wa kana lahu qaribun wa kana warithuhu, dia hanya punya satu kerabat, yaitu ponakannya saja, yang dia berarti adalah ahli warisnya, karena nggak punya keluarga, anak nggak punya, istri tidak punya, orang tua tidak ada, saudara juga tidak ada, tapi hanya ada satu keponakan saja, anak dari saudara laki-lakinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka si ponakan ini ketika melihat si bapak ini sudah tua, harta bendanya banyak, dia berharap orang tua ini segera mati. Ini loh Pak. Jadi dia berharap orang tua ini segera mati. Kalau orang tua ini mati, otomatis dia bisa mengambil alih harta kekayaannya. Nah, itulah manusia, Pak. Padahal ini kerabat satu-satunya. Kan seharusnya kerabat satu-satunya itu punya hubungan kekerabatan yang paling dekat. Tetapi justru dia yang mengharapkan si kakek ini sedang segera mati, karena dia pengen mewarisi harta bendanya. Nah, ternyata ketika dia mengharapkan si kakek ini segera meninggal dunia, ternyata si kakek ini tidak mati-mati. Jadi
Jadi si ponakan pengen kakeknya dan segera mati, tetapi ditunggu-tunggu kok tidak mati-mati. Rupanya dia nggak bisa sabar. Akhirnya apa yang dia lakukan? Faqatalahu. Maka si ponakan itu membunuh si kakek tadi. Tapi dia pintar, agar dia tidak dituduh sebagai pembunuh. Maka jenazah si kakek ini ada riwayat mengatakan diletakkan di pintu salah seorang yang ada di kampung itu, diletakkan di depan pintunya. Tapi ada yang mengatakan bahwa jenazah itu diletakkan di tengah jalan. Nah, setelah si kakek itu diletakkan di depan pintu sebuah rumah, maka kemudian si ponakan ini lapor kepada Nabi Musa. Fanada Musa, dia lapor kepada Musa bahwa kakeknya sudah dibunuh oleh seseorang. Nah, ini modus, Pak. Ini kalau polisi pasti pintar urusan begini. Fanada Musa finnasi, maka dia datang kepada Nabi Musa, kemudian melaporkan bahwa wa inni la ajidu ahadan yubayyin li man qatalahu ghairaka ya Nabi Allah. Wahai Musa, kakek saya atau paman saya sudah ada orang yang membunuh, tapi saya tidak bisa melihat langsung siapa yang membunuhnya. Maka kami lapor kepada Nabi Musa agar Nabi Musa mencari siapa yang membunuh paman saya kepada Nabi Musa. Sementara warga menuduh yang membunuh itu yang punya rumah, yang tadi pintu itu. Bahkan di dalam riwayat yang pertama, karena dia dituduh, dia kemudian menyangkal, sehingga sampai terjadi perkelahian antar orang di kampung itu. Karena yang satu mengatakan saya tidak membunuh, yang lainnya menuduh bahwa dia yang membunuh. Apa buktinya? Jenazahnya ada di depan rumahnya. Tapi dia juga mengaku saya tidak membunuh, sehingga terjadi percekcokan yang sangat keras. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Musa alaihissalam kemudian menyampaikan kepada semua orang untuk meminta penjelasan siapa yang mengetahui siapa yang membunuh si paman tadi. Ternyata tidak ada orang yang tahu. Semua orang bungkam, sehingga kemudian Nabiullah Musa alaihissalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memecahkan perkara ini. Karena nggak jelas, Pak, siapa yang membunuh. Rupanya si ponakan ini pintar, membunuhnya juga tidak meninggalkan apa? Tidak meninggalkan jejak. Maka model seperti ini yang tidak ada yang melihat, tidak ada bukti, tidak ada saksi, maka otomatis buntu. Sampai pun seorang nabi dan rasul ini tidak mampu untuk memecahkan persoalan ini. Sehingga kemudian Nabiullah Musa alaihissalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah bagaimana caranya memecahkan persoalan ini. Wa idza qala Musa liqaumihi, maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada kaumnya. Kan ini satu wilayah ini kan sudah bentrok, Pak, antara pro dan kontra, antara yang menuduh dia yang membunuh, antara dia mengatakan saya tidak membunuh, sehingga itu menjadi konflik antar masyarakat karena udah saling membunuh, saling mendukung. Ada yang mendukung keluarga ini tidak mungkin membunuh, wong dengan si orang ini bersahabat kental. Tapi ada yang mengatakan, orang menuduh kamu pasti yang membunuh, sehingga ini menjadi masalah sosial yang sangat pelik untuk dipecahkan. Maka ketika Nabiullah Musa meminta pertolongan kepada Allah, Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa. Wa idza qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabiullah Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Wahai kaumku, Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Karena Nabi Musa ini memang orang terhormat, dia diyakini oleh mereka sebagai nabi dan rasul,
menjadi jujukan ketika muncul perintah dari Musa, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, Allah memerintah kalian untuk menyembelih sapi betina. Loh, kok yang disembelih sapi betina? Kenapa bukan sapi jantan? Sehingga ketika mereka disuruh menyembelih sapi betina, yang biasanya yang mereka sembelih adalah sapi jantan, kemudian mereka mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa. Hei Musa, apakah dengan kamu perintah kami ini menyembelih sapi betina, apa itu enggak menjadi olok-olokan banyak orang? Apa kita ini enggak akan dicaci maki oleh banyak orang? Apa kita ini enggak akan dicerca oleh banyak orang? Sehingga di dalam problem ini Bapak Ibu sekalian, Bani Israil itu menggunakan pendapat umum itu untuk merubah ketetapan agama. Jadi mengadu antara kebenaran kitab suci dengan persepsi umum. Bisa dipahami? Yang di dalam teori disebut dengan general gentio, pendapat umum. Quran mengatakan la taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan mendekat pada perbuatan zina, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji. Lalu kita hidup di suatu masyarakat yang 95% mengatakan zina itu boleh. Pertanyaannya, apa hukum jadi berubah? Lalu kemudian zina itu jadi boleh? Kan tidak. Karena kebenaran kitab suci ini tidak bisa dikalahkan dengan pendapat mayoritas. Manakala pendapat mayoritas itu mengandung unsur kejahatan, dia tidak bisa merubah hukum. Itulah konsep hukum di dalam Al-Quran. Tetapi di dalam konsep yang lain, ketika mayoritas orang mengatakan yang buruk itu dikatakan baik, maka bisa jadi undang-undangnya bisa menghalalkan sesuatu yang buruk itu. Itulah bedanya Quran dengan sistem yang lainnya. Dia menganut kebenaran yang sifatnya absolut, yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Bani Israil ini ingin menggagalkan perintahnya Nabi Musa dengan mengatakan, hei Musa, yang biasa kami sembelih itu sapi jantan, loh kok sekarang kami disuruh nyembelih sapi betina? Apa enggak kami akan diolok-olok? Mbok ya perintahnya dirubah. Maka Nabiullah Musa kemudian mengatakan, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan orang-orang yang bodoh. Sehingga Nabi Musa mengatakan, loh, kalau dia menggunakan persepsi orang untuk merubah hukum agama, itu termasuk perbuatan yang tidak masuk akal. Jadi tidak bisa menghalalkan perzinahan karena sebab mayoritas orang melakukan perbuatan zina. Tetaplah zina itu haram. Khamr itu tetap haram walaupun mayoritas orang meminum khamr. Itulah namanya kebenaran hukum Al-Quran. Dia bersifat absolut, tidak bisa dirubah oleh pendapat mayoritas. Karena Al-Quran ini sesuai dengan hukum kemanusiaan, bahwa minum-minuman keras itu nanti bisa merusak kesadaran orang. Karena orang rusak kesadarannya karena minum-minuman keras, nanti akan muncul kejahatan di mana-mana. Maka negara-negara yang membolehkan minum-minuman keras, yang membolehkan perzinahan, itu kadang-kadang di siang bolong ada orang nembak orang lain sampai korbannya banyak. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, Nabiullah Musa mengatakan, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Saya tidak pengen termasuk orang-orang yang bodoh dengan merubah hukum Allah dengan kebanyakan pendapat manusia. Padahal kebanyakan pendapat manusia itu di situ mengandung unsur keingkaran dan kejahatan. Loh, kan bisa saja, Pak. Banyak orang bersepakat untuk berbuat jahat, bisa apa enggak? Oh bisa, sangat bisa. Kemudian melahirkan hasil yang jahat dari kompromi yang jahat. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka intinya Nabi Musa menolak pendapat mereka bahwa ini perintah dari Allah,
Kalau itu sudah perintah dari Allah, ma amartukum bisyai' fa'malu wa ma nahaitukum anhu fantahu. Terhadap perkara yang diperintahkan oleh Allah, jalankan. Tetapi terhadap perkara yang dilarang oleh Allah, maka tinggalkan. Sehingga di situ kadang-kadang kita tidak perlu tahu kenapa diperintahkan. Kalau sudah ada perintah, kerjakan tanpa harus tahu kenapa kita diberi perintah. Sama juga, tidak perlu kita tahu kenapa dilarang. Kalau itu sudah dilarang, ya ditinggalkan. Itulah namanya iman. Baru setelah itu kita mencari namanya hikmatut tasyri'. Kenapa kita diperintah sholat? Lalu orang meneliti, namanya hikmatut tasyri'. Tapi sholat itu diperintah bukan karena akibat dari sholat, tapi sholat itu diperintah semata-mata karena Allah memerintah kita untuk sholat. Hikmahnya boleh kita teliti. Apa manfaatnya sholat? Oh, sholat melahirkan orang disiplin. Oh, sholat melahirkan orang yang fokus. Oh, sholat melahirkan orang yang sehat. Oh, sholat melahirkan macam-macam. Nah, itu namanya hikmatut tasyri'. Tapi Allah perintahkan orang sholat semata-mata agar kita ini melaksanakan ibadah sholat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Nabiullah Musa menegaskan bahwa mengganti hukumnya Allah dengan hukumnya manusia itu adalah bentuk kebohongan, bentuk kebodohan, maka kemudian mereka mengatakan, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kalau engkau ya Musa tidak mau merubah perintahmu, maka tolong engkau minta kepada Tuhanmu untuk menjelaskan kepada kami seperti apa yang dimaksud dengan sapi betina itu. Jadi mulai nih memperbanyak pertanyaan, menyudutkan Nabi Musa dengan pertanyaan. Kan biasa orang tidak mau melaksanakan perintah, nanti dia ajukan pertanyaan. Tapi gimana caranya pertanyaan itu menyudutkan orang yang ngasih perintah? Lah begitulah namanya otak picik itu kan seperti itu. Dikasih perintah, dia memberi pertanyaan, sengaja dia buat pertanyaan agar pertanyaan itu bisa menyudutkan perintah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah. Allah pun menjelaskan kepada Nabi Musa, "Innaha baqaratun la faridu wa la bikrun." Hei Musa, jelaskan kepada Bani Israel bahwa sapi betina yang dimaksud itu bukan sapi betina yang tua, tapi juga bukan sapi betina yang muda. Nah, kira-kira sapi betinanya itu tidak terlalu tua yang sumsumnya sudah kering, tapi tidak terlalu muda yang tulang-tulangnya masih lembut. Berarti apa? Awanum baina dzalika, pertengahan antara tua dan muda. Nah, sapi yang disebut tua itu umur berapa tahun, Pak? Sapi betina yang disebut tua itu umur berapa? 2 tahun itu udah tua. 2 tahun? 2 apa 3 tahun? Apa 4 tahun? 5 tahun sudah tua. Mana sapi yang disebut dengan sapi muda? Umur berapa? 1,5 tahun itu muda? Masih muda. Berarti antara umur 1,5 tahun sampai umur 5 tahun. Di antara itu berarti. Itulah sapi betina yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan, faf'alu ma tu'marun. Kamu tidak usah banyak nanya. Kalau sudah ada perintah, kerjakan. Sampai ditekankan begitu. Karena perintah pertama kan ditolak tuh. Lalu minta kepada Nabi Musa, tolong jelaskan bagaimana bentuknya sapi betina ini. Lalu dijawab oleh Nabi Musa, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, kira-kira antara tua dan muda. Kan tambah susah tuh, Pak. Kita tadi aja tidak satu pendapat toh. Sapi yang muda itu umur berapa? Ada yang mengatakan 1,5, ada yang 1 tahun. Lalu sapi yang tua itu berapa? Ada yang bilang 2 tahun sudah tua, ada yang bilang 5 tahun sudah tua. Kan repot ini, Pak. Tambah repot kita karena terlalu banyak bertanya. Maka ditegaskan lagi oleh Allah. Ditegaskan apa? Faf'alu ma tu'marun. Kalau sudah datang perintah kepadamu, kerjakan.
Karena ini perintah bukan dari penjahat, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Nabi dan Rasul. Dia tidak boleh, tidak mungkin menyengsarakan umat. Ini perintah dari Nabi dan Rasul yang tidak mungkin akan menyengsarakan umatnya. Maka fa'alu ma tu'marun, laksanakanlah oleh kalian apa yang menjadi perintah. Kira-kira dilaksanakan apa enggak? Belum. Mereka ngajukan lagi pertanyaan. Qalu ta'alana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Musa, mbok yau kamu ngomong lagi sama Tuhanmu untuk meminta penjelasan sapi betina itu warnanya warna apa. Mulai nanya lagi. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innahu yaqulu innaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha, bahwasanya yang dimaksud dengan sapi betina itu baqaratun sofra, sapi betina yang warnanya kuning, bukan kuning terang, tetapi faqi'un, kuning tua. Kuning tua gimana itu, Pak? Ya, faqi'un sofra, kuning, tapi kuningnya kuning yang tua. Launuha tasurrun nadirin, dan ketika orang melihat warna itu, semua orang yang melihatnya senang. Coba cari sapi begitu tambah susah apa enggak? Udah ketemu kuning tua, tapi kan dia harus dipertontonkan ke banyak orang. Kalau semua orang yang melihatnya senang, oh berarti itu warna kuning yang dimaksud. Karena tidak semua warna kuning tua semua orang suka. Jenis kuning tua yang seperti apa yang ketika dipandang oleh banyak orang, semua orang merasa senang? Kan tambah susah carinya, Pak. Coba kalau perintah pertama cari sapi betina, sudah cari sapi betina selesai. Tapi karena ditanya, maka muncullah antara yang tua dan muda. Kalau itu sudah dicari, masalahnya ada satu, berapa umur yang tua, berapa umur yang muda, ambillah di tengah-tengahnya, kan selesai. Nanya lagi, warnanya apa? Maka dijawab oleh Nabi, warnanya kuning. Oh, sapi warna kuning banyak. Oh, tidak semua warna kuning, kuningnya yang tua. Oh, ternyata warna kuning tua itu banyak. Oh, belum selesai. Kamu pertontonkan dulu kepada banyak orang. Semua orang yang melihat itu kamu tanya, senang apa enggak? Kalau semua orang memandang sapi betina yang kuning tua tadi itu mengatakan senang, surur, berarti itulah yang dimaksud sapi betina itu. Tambah susah apa enggak? Jadi kalau ada kuning tua, ditanya saya, Pak, Bapak ngelihat sapi ini senang apa enggak? Enggak ya, saya kurang senang. Ganti Pak, cari yang lain. Jadi sampai semua orang yang melihat itu merasa senang. Dan ternyata ketika sudah sampai pada alasan yang seperti itu, mereka tidak mau kalah untuk tetap memojokkan Nabiullah Musa alaihissalam. Harapannya sampai nanti Nabi Musa menghentikan perintah ini. Sehingga mereka kemudian bertanya lagi, qalu ta'alana rabbaka yubayyin lana. Hei Musa, bertanyalah engkau kepada Tuhanmu tentang apa yang disebut dengan sapi betina itu. Innal baqara tasyabaha alaina, karena apa yang tadi kamu jelaskan itu bagi kami masih samar-samar, belum jelas. Bagi kami masih samar-samar, belum jelas. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, kalau nanti kamu jelaskan seterang-terangnya, mudah-mudahan kami termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Jadi bagus nih maksudnya, Pak. Jadi maksudnya bagus. Tetapi sesungguhnya pertanyaan itu diajukan oleh Bani Israel sesuai dengan tujuan awal, agar Nabi Musa menghentikan apa? Perintah. Lalu kemudian Musa bertanya lagi kepada Allah. Jadi pokoknya bolak-balik ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang dimaksud dengan sapi betina itu adalah sapi betina la dalulun, yang tidak dipekerjakan. Berarti sapi betina itu seumur-umur hanya di kandang dan dikasih makan, tidak pernah dipekerjakan.
Kalau sapi betina itu sudah dipekerjakan, berarti bukan sapi itu yang dimaksud. Tusirul ardo, dia tidak pernah dipakai untuk membajak sawah, karena dulu belum ada alat modern untuk membajak sawah. Membajak sawah kalau tidak pakai kerbau, pakai sapi. Bisa jantan, bisa betina, dua-duanya dipakai. Maka dikasih syarat lagi, sapi betina itu sapi yang tidak dipekerjakan dan tidak pernah dipakai untuk membajak sawah. Wala taskil harth, dan tidak pernah juga dipakai untuk mengangkat air, untuk menyirami tanaman. Musallamatun, dia sehat walafiat. Kalau sampai giginya patah, tidak boleh. Kalau telinganya rompat, tidak boleh. Kalau dia pincang, tidak boleh. Musallam, oh tambah berat Pak, ini salah. Tambah berat. Musallamatun, la syiyata fiha, kulitnya harus mulus, tidak ada belangnya. Nah, cari sapi begini ini kira-kira ada apa enggak? La syiyata fiha. Qala ana ji'ta bil haqqi, maka Bani Israel mengatakan, sampun ya Nabi Musa. Malah mereka akhirnya apa? Ampun ya Nabi Musa. Sudah. Udah cukup penjelasan jenengan ini. Karena tambah bertanya tambah susah. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Bani Israel ini keliling kepada ke seluruh negeri. Ternyata tidak ada sapi yang seperti itu. Susah nyarinya. Tidak ada sapi yang seperti itu. Tapi perintah ini harus dijalankan. Siapa suruh banyak? Nah, coba nanya lagi. Nanti dikasih lagi penjelasan. Tambah susah lagi untuk dilaksanakan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, adalah seorang perempuan yang punya sapi kesayangan. Jadi si nenek itu punya sapi kesayangan yang setiap hari itu disimpan, dirawat, dimandikan di ini. Kebetulan kriterianya sama dengan ini. Sehingga ketika si nenek itu diminta sapinya untuk dibeli, ya nenek itu tidak mau. Oh, ini sapi kesayangan, ini sapi kesayangan. Padahal Bani Israel sudah keliling ke semua negeri, tidak ada sapi yang seperti dijelaskan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Ketemunya itu ada miliknya seorang nenek yang memang memelihara sapi betina dari kecil. Itu sapi kesayangan. Yo kira-kira nih sapi kesayangan itu yo dikeloni lah kalau mau tidur itu. Dari saking apa? Dari saking sayang. Sehingga si nenek ini ditawar sapinya tidak mau. Sehingga kemudian mereka lapor kepada Nabi Musa, ya Musa, ada sapi yang kita cari tapi miliknya si nenek itu. Sehingga kemudian Nabi Musa datang kepada si nenek untuk membujuk agar sapinya mau dijual. Setelah Nabiullah Musa alaihissalam pulang, lalu bilang kepada Bani Israel, datanglah kamu lagi ke rumah si nenek itu. Lalu ketika mereka datang ke rumah si nenek akhirnya dulu hatinya, karena sudah dibujuk oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi si nenek itu memberikan harga setinggi langit. Jadi 100 kali lipat dibandingkan harga normal. Jadi kalau sapi itu harganya taruhlah 20 juta, 100 kali lipatnya berapa? Berarti berapa? Berarti 2 miliar. Yo, susah benda itu. Tapi kan perintah harus dijalankan. Ini perintah syariat, ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel wajib untuk menjalankan ini. Loh, kenapa sampai sapi itu harganya 100 kali lipat? Atau kalau 20 juta itu setara dengan 2 miliar? Karena mereka banyak ngomong, banyak nanya. Perintah yang awalnya sudah jelas sapi betina masih harus ditarik-tarik, ditanya-tanya. Bukanlah maksudnya bertanya karena tidak tahu, tapi maksudnya bertanya agar perintah ini dibatalkan. Berbeda orang bertanya karena tidak tahu, maka fas'al ahla dzikri, itu perintah syariat. Karena orang mukmin pantangan untuk menjalankan sesuatu yang dia tidak punya ilmu. La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengerjakan sesuatu yang kita nggak punya dasar ilmunya. Fas'al ahla dzikri, bertanya kepada orang yang alim biar kita mengerti ilmunya.
Tapi kalau orang bertanya bukan karena sebab pengen tahu, tapi karena sebab pengen menghentikan perintah, maka di situ ada kedurhakaan, di situ ada unsur keingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga oleh Allah semakin dipersulit, sampai kemudian kriterianya seperti itu. Ternyata setelah dapat harganya 100 kali lipat. Kalau 20 juta harganya berarti 2 miliar. Sehingga Bapak Ibu sekalian, mereka dengan terpaksa harus patungan untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Sebab sudah menjadi pengalaman mereka, kalau perintahnya Allah tidak diindahkan oleh mereka, sudah menjadi kelaziman umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu juga Allah pasti akan kirimkan apa? Adabnya. Umatnya Nabi Nuh dikirimkan apa? Banjir. Umatnya Nabi Lut dikirimkan hujan batu. Kaum Ad, kaum Tsamud dihancurkan oleh Allah. Itu umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Tapi kalau mereka minta, langsung dikasih. Nah, itu keistimewaan. Bapak-bapak minta yang mana? Minta langsung dikasih, tapi sekali berbohong langsung mulutnya ini penuh dengan sariawan, atas bawah sampai tenggorokan. Nah, mau yang mana? Nah, ada plus ada minus. Umatnya Nabi Muhammad minta suruh kerja, tapi kalau berbuat dosa tidak langsung diadab, dikasih kesempatan untuk bertaubat. Tapi umat-umat yang dulu minta minum, diturunkan minum, minta makanan, diturunkan apa? Makanan. Tapi mereka ingkar kepada Allah, langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perintah ini mereka sadar betul, Bani Israel, kalau ini tidak segera dilaksanakan, maka pasti adab Allah itu akan datang. Sehingga mau tidak mau akhirnya mereka mengumpulkan uang, dan akhirnya dibelilah. Dan setelah dibeli sapi betina itu, qalul ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha, maka kemudian mereka menyembelih sapi betina itu dengan hati dan perasaan yang gundah gulana, karena pada hakikatnya mereka ingin untuk tidak melaksanakan perintah ini, walaupun akhirnya kepepet, Pak. Jadi karena kepepet saja, dipaksa, karena trik mereka untuk menghentikan perintah ini ternyata gagal, tidak berhasil, terpaksa harus dilaksanakan. Dan setelah dilaksanakan, wa makadu yaf'alun, hampir-hampir azab Allah diturunkan kepada mereka kalau mereka enggan untuk melaksanakan perintah ini. Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak melaksanakan perintahnya Allah. Kalau itu yang mereka laksanakan, maka Allah pasti akan kirimkan azab yang menyebabkan mereka nanti hancur, luluh lantak, tidak tersisa sedikit pun. Tapi mereka di last minute dalam keadaan kepepet, akhirnya tetap juga akhirnya menyembelih apa? Sapi betina tadi. Maka diperintahkanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabiullah Musa alaihissalam, faqulna dribuhu bi ba'dihha, wahai Musa, ambillah paha dari sapi betina ini, lalu kemudian engkau pukulkan paha itu kepada jenazah tadi, sehingga ketika dipukulkan, kadzalika yuhyillahul mauta, jenazah yang awalnya tidak bisa berbicara, akhirnya jenazah itu hidup dan kemudian menyampaikan. Ditanya oleh Nabi Musa, siapa yang membunuh kamu? Lalu jenazah itu mengatakan, yang membunuh saya dia tuh, yang di samping panjenengan wahai Nabiullah Musa. Oh, ternyata dia ponakannya. Sehingga ketika ada persaksian dari yang korban bahwa yang membunuh adalah ponakannya, maka itu adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa yang membunuh itu adalah keponakannya. Dan akhirnya oleh Nabi Musa, keponakannya itu juga dihukum, yaitu dihukum sebagaimana dia menghilangkan nyawa orang tadi. Dan akhirnya orang yang tadi awalnya bisa berbicara, akhirnya mati. Nah, itulah kekuasaan Allah yang terjadi di masa-masa yang lalu. Namanya mukjizat. Yang itu ya jenengan tidak usah niru-niru terus
cari sapi betina, ada orang mati, tidak ngerti siapa yang bunuh, lalu cari sapi betina, disembelih, kemudian diambil, dipukuli, biar dia mau ngomong. Ya tidak bisa begitu. Ini hanya terjadi pada Nabiullah Musa alaihissalam. Apa yang kita ambil? Kalau ada perintah dari orang yang baik, kalau ada perintah dari agama, kalau ada perintah dari orang yang baik, maka perintah itu kadang-kadang tidak perlu kita tahu kenapa itu diperintahkan, tapi laksanakanlah. Misalnya kita perintahkan, nah tolong antar surat ini ke Pak Ramlan sebelah. Si anaknya ngomong, Pak, isi suratnya apa? Kira-kira jenengan jadi orang tua atau anu enggak, Pak? Nah, ini bukan anak nih, pegawai kita. Pegawai kita sehari-hari yang kita perintah. Tiba-tiba kita titipi surat ke Pak Komandan Koramil. Ini titip surat kasih Pak Komandan Koramil. Terus dia nanya, Pak, ini isi suratnya apa? Itu pertanyaan itu saja. Jenengan kira-kira darahnya naik apa enggak, Pak? Nanya suratnya ini apa? Pak, ini saya antar hari ini apa besok, Pak? Coba punya pegawai begini, ini kira-kira perlu diapakan? Lalu setelah itu, Pak, ini saya antar naik sepeda motor apa jalan kaki? Naik motor. Pak, naik motornya nanti saya sendiri apa boncengan? Coba ya kan, punya pegawai begini kira-kira ditendang apa enggak? Na'udzubillah ya. Maka kadang-kadang ada perintah tidak perlu kita bertanya, tapi kalau ada perintah jalankanlah. Justru kalau kita bertanya nanti akan memunculkan madarat yang lebih besar. Yang kedua, tentang konsep persaksian, bahwa pelaku ketika dia menyatakan, korban ketika menyatakan, itu adalah persaksian yang tak terbantahkan dan bisa dipegangi oleh seorang hakim. Bisa dipahami ya? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari model Bani Israel yang kalau diperintahkan untuk berbuat baik banyak bertanya karena sebab ingin meninggalkan apa? Kebaikan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Oke, saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Barakallahu fikum. Kita minggu depan kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 74. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya, pernah saya dengar itu kulitnya sapi itu dijahit terus diisi emas. Ya, termasuk ada riwayat itu. Oh, iya. Termasuk ada. Kan ini panjang sekali nih. Tapi kan tidak mungkin saya ceritakan semuanya ya. Dari halaman 137, 138, 139, 140. Ada sekitar 5 versi. Sampai hartanya yang mati itu penuh, ya udah. Sampai 5 versi. Termasuk salah satunya dia meminta agar kulitnya itu nanti dilebarkan, dibuat semacam wadah, lalu diisi dengan emas. Sepenuh itulah harganya. Tapi ada yang minta berkali-kali lipat lebih mahal daripada harga umum. Nah, dua-duanya saya kira bisa dikompromikan, bahwa si ibu itu meminta harga di atas harga pasar yang berlipat-lipat. Boleh kita bahasakan 100 kali lipat. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa kesulitan itu muncul? Karena banyak bertanya. Yang seharusnya pertanyaan itu tidak perlu diajukan karena perintahnya sudah jelas. Berbeda kalau kita tidak tahu lalu kita bertanya untuk mencari tahu. Nah, misalnya dititipi surat, Pak, mohon maaf kalau nanti Pak Komandannya tidak ada, boleh tidak saya sampaikan ke stafnya? Oh, boleh tidak, Pak. Nah, itu kan pertanyaan yang wajar. Kalau nanya isi, Pak, nanti saya naik sepeda motor apa jalan kaki? Pak, nanti kalau saya naik sepeda motor sendirian apa bawa teman? Nah, ini kan punya anak buah begini kan enaknya diapain? Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.